Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat serta taufiknya semata di kesempatan siang hari ini dengan izin Allah kita dapat melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, dan mudah-mudahan insyaallah sesaat waktu yang kita manfaatkan dalam kerangka thalabul ilmi akan menambahkan kekuatan iman dan istiqomah kita di dalam kehidupan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, satu buah ayat renungan menjelang momentum 1 Muharram yang jatuh esok hari 1443 Hijriah. Satu ayat yang Allah isyaratkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad, berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yang berharap rahmat kasih sayang Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. 3 buah pilar yang Allah isyaratkan di dalam ayat ini, landasan fondasi jika kita hendak berharap rahmat kasih sayang Allah. Kalau kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah, kecintaannya Allah, kasih sayangnya Allah, pembelaannya Allah, perlindungannya Allah, maka pastikan 3 pilar ini ada di dalam kehidupan kita, baik dalam lingkup pribadi, baik dalam lingkup keluarga, sosial masyarakat, maupun berbangsa dan negara. Yang pertama adalah pilar landasan iman, adalah fondasi utama keimanan kita kepada Allah. Innal ladzina amanu, orang-orang yang memiliki keimanan, orang-orang yang memiliki keyakinan, ini adalah fondasi dasar. Hadirin, sebab iman yang akan membawa kepada keamanan. La imana liman la amanata lahu. Makanya iman, amanah, aman itu satu paket, karena satu sumbernya, pondasinya iman. Karena iman inilah yang kemudian akan mendatangkan keamanan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman lalu tidak mencampur adukkan imannya dengan persekutuan, dengan kesyirikan, maka mereka dijamin oleh Allah al-amnu, keamanan. Maka kalau kita ingin aman,
tanamkan keimanan. Kalau bangsa kita ingin damai, aman, kokohkan nilai-nilai keimanan. Dan ini fondasi datangnya rahmat kasih sayang Allah untuk kita semua. Tapi kalau kita memang nggak ingin aman, biarkan manusia ini nggak kenal dengan iman. Jauhkan mereka dari sumber-sumber keimanan. Dekatkan mereka dengan hal-hal yang bertentangan dengan keimanan, maka akan kacau itu bangsa. Banyak masalah dalam keluarga, dalam diri pribadi, sampai pun lingkup kebangsaan dan kenegaraan. Ini masalahnya adalah kuncinya iman. Maka hadirin, ini isyarat pertama yang mesti terus kita bangun menjelang momentum tahun baru Islam, selalu menjadi spirit bagi kita. Momentum paling tepat kita untuk kembali memperbaiki. Karena tahun baru Hijriah itu semangatnya adalah hijrah. Ini yang kedua. Syarat dan pilar yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat ini setelah iman. Iman tidak cukup. Iman harus melahirkan komitmen nyata. Harus ada pembuktian. Ini yang menunjukkan benar atau tidaknya iman kita. Jujur atau tidaknya pengakuan iman kita. Bagaimana kita mendapatkan tanda dan buktinya? Dari bukti-bukti amalan-amalan. Maka sesungguhnya hijrah itu adalah proses kita untuk mengaktualisasikan, kita untuk membenarkan, kita untuk membuktikan nilai keimanan kita, yaitu dengan hajaru, komitmen untuk berhijrah. Berhijrah dari apa? Yang tidak imani kepada yang imani, yang tidak islami menjadi yang islami, dari yang maksiat menjadi yang taat, dari yang salah kepada yang benar. Itulah namanya hijrah. Maka hijrah itu ada dua macam. Ada hijrah yang sifatnya zahir, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, hijrah, tapi dah tertutup. Nabi SAW yang sudah menutupnya setelah pembukaan kota suci Mekah, tidak ada lagi hijrah perpindahan dari Mekah ke Madinah. Dah selesai, final, dah selesai. Yang ada apa? Yaitu hijrah yang sifatnya maknawi. Yang Nabi SAW sebutkan, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah pembukaan kota suci Mekah, walakin man hajara al-muhajir, walakin jihadun wa niyah. Akan tetapi bersungguh-sungguh dan juga niat yang kuat untuk memperbaiki diri. Berupa apa? Al-muhajir, orang yang berhijrah itu man hajara amma nahahu Allahu anhu, orang yang berhijrah dari yang dilarang. Itulah yang disebut dengan hijrah maknawi. Setiap kali momentum kita diingatkan momentum hijriah 1 Muharram, diingatkan kembali proses ini. Nabi SAW demi menjaga iman, demi menanamkan petunjuk kebenaran, demi menyebarkan kebaikan, demi menegakkan petunjuk-petunjuk Allah, rela beliau tinggalkan kota Mekah ke kota Madinah. Ternyata di sana lahan lebih subur, masyarakat lebih menerima petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih mudah dan lebih subur untuk ditanamkan di kota Madinah, disiapkan di sana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, ini yang sudah tertutup, tinggal bagaimana semangatnya ini. Maka keimanan membutuhkan pembuktian. Tanpa komitmen nyata, keimanan ini hanyalah sebuah apa? Hanyalah sebuah impian dan pengakuan saja. Maka kalau kita mengaku seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah, seorang muslim, mestinya disertai dengan usaha hijrah dari yang tidak baik kepada yang baik, dari permusuhan kepada persatuan dan persaudaraan.
Dari yang kita mau kebodohan kepada komitmen untuk menjaga ilmu dan petunjuk Allah, harus kita pahami. Dari kita maksiat kepada taat. Dari yang kita hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk agama, kita sesuaikan dengan petunjuk agama. Maka ini namanya hijrah. Hadirin, ini yang masih tetap hingga hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala sekedar hijrah kita, maka sebesar itu pula pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka pilar yang ketiga ini yang menjadi kata kunci suksesnya iman kita dan juga hijrah kita, yang Allah isyaratkan di dalam surat Al-Baqarah 218 ini. Apa itu? Jahadu fi sabilillah. Yaitu kita bersungguh-sungguh, bermujahadah. Setiap komitmen memerlukan kesungguhan, kesabaran, bahkan pengorbanan. Tanpa perjuangan maka kosong sama sekali hasilnya. Ketika kita sudah punya komitmen ingin memperbaiki, yang pertama kali akan kita rasakan adalah sabarnya dan beratnya kita untuk menjaga komitmen itu. Hadirin, kalau tahun yang lalu 1442 mungkin kita sholatnya masih bolong-bolong, maka ketika kita tahu ini harus kita perbaiki, sholat tepat waktu, menjaga waktu sholatnya berjamaah, maka subhanallah akan mulai terasa itu perjuangannya, godaannya, tantangannya. Maka mujahadah ini yang paling utama. Kuatkan diri untuk terus kita meniupkan spirit bahwa memang segala sesuatu perlu kesabaran, dan tidak ada yang lebih besar, lebih berat kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mulai berniat meninggalkan yang mungkar, apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, entah mungkin mencuri, entah mungkin suka menipu, entah mungkin korupsi, entah mungkin berzina, entah mungkin apa saja yang mungkar, maka ternyata yang pertama kali harus kita lalui adalah mujahadah. Sungguh-sungguh, subhanallah, tidak kecil. Kita biasa nipu orang, kok sekarang nggak nipu, rasanya itu berat. Sama hadirin rahimakumullah, orang mau meninggalkan merokok, lalu kemudian tahun ini punya komitmen, saya harus tinggalkan rokok segera tahun ini. Kapan lagi? Subhanallah. Kalau andai kata kita punya komitmen, memang diuji oleh Allah. Masih rasanya mungkin kalau kita tidak merokok begitu, tapi itu hanya sebentar, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, perjuangannya selesai. Kalau sudah normal, kembali seperti sedia kala. Tidak perlu. Memang semuanya ada ujiannya. Nah, disinilah nanti akan tampak mana orang yang sungguh-sungguh dari yang tidak. Ada orang yang sudah kemudian dia menyerah saja. Nah, tidak mampu saya. Balik lagi pada kebiasaannya yang lama. Yang sudah jelas itu salah, tidak betul begitu. Hadirin rahimakumullah, setiap orang yang ingin meninggalkan yang salah, yang dosa, yang mungkar, ternyata di awal-awal perjuangannya luar biasa. Orang ketika ingin meninggalkan riba misalnya, riba, tidak mau lagi bersentuhan dengan riba, Masya Allah, suka menganakkan uang, membungakan uang, itu kan riba kan. Ini nggak kecil Pak, perlu mujahadah betul. Tantangannya macam-macam, bayangannya di hadapan. Nanti keluarga saya mau makan apa? Ya makan rezeki Allah. Emangnya Allah hanya memberikan rezeki kita melalui pintu itu? Banyak. Tapi memang tantangan. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Terus mujahadah sambil kita berikhtiar. Yakin orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, fisabilillah, Allah akan ganti yang lebih baik, yang lebih istimewa, yang paling sempurna, lagi halal. Harus kita yakin itu. Di situ ujiannya di mana? Mujahadah. Ketika sudah ada komitmen untuk hijrah. Tapi memang hadirin, untuk memantapkan hati dan menguatkan jiwa kita, dah tahun ini adalah tahun hijrah saya. Dah yang lalu-lalu, yang akan datang adalah lembaran baru. Maka berbahagialah orang-orang yang seperti ini. Dikabarkan oleh Nabi, yang lalu akan ditutup dengan yang baru seperti kertas putih. Tidak ada satupun noda,
tidak ada dosa, semuanya dihapuskan oleh Allah dengan komitmen hijrahnya yang baru ini. Yang lalu tinggallah kenangan yang mungkin karena kita masih dalam masa kebodohan kita. Yang akan datang ini lembaran baru. Maka hadirin, orang-orang yang seperti ini kalau dijaga istiqomahnya sampai akhir masa, maka insya Allah husnul khatimah. Husnul khatimah. Tapi 3 pilar ini yang paling penting. Ternyata adalah landasannya iman. Karena ini yang faktor paling utama, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala tentu ingin melihat bukti kita bahwasanya kalau memang benar iman kalian, maka mesti harus diiringi dengan berubah dan berpindah. Berpindah dari yang tidak baik kepada yang baik, dari ajaran setan kepada ajaran Allah, dari petunjuk selain Allah kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya hijrah maknawi. Dan tentu syarat yang terakhir yang harus kita lalui dan terus kita tiupkan dalam hati dan kita teguhkan adalah mujahadah. Kekuatan hati kita, tekad yang membaca kita, niat kuat kita, perjuangan kita, bahkan meskipun harus sampai berdarah-darah demi dalam rangka menjaga konsisten dan komitmen hijrah kita kepada Allah. Mereka-mereka ini yang Allah jaminkan dengan rahmatnya. Berupa apa jaminan rahmat Allah? Ayat ini ditutup dengan 2. Wallahu ghafurun rahim. Ampunan Allah akan diberikan kepada mereka. Mereka-mereka yang komitmen ini langsung diampunkan oleh Allah. Orang yang punya komitmen untuk berhijrah, yang lalu langsung ditutup oleh Allah. Dan Allah akan sayangi mereka. Kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, jalan keluar, dan Allah akan ringankan dalam proses ini. Ketika kita betul-betul yakinkan diri untuk fisabilillah, mujahadahnya kita. Mudah-mudahan hadirin melalui momentum 1 Muharram membangun kembali spirit kita dan menjadi salah satu momentum muhasabah diri kita untuk memperbaiki apa yang kurang kita sempurnakan, apa yang belum tepat kita coba sesuaikan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang belum kita buat, mari kita mulai merintis ya, melakukan dan mengamalkan hal-hal yang utama di dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan insyaallah kita memiliki sebuah harapan besar dan selalu kita perbaharui optimisme bahwa insyaallah tahun baru Islam ini menjadi semangat dan kekuatan, kemenangan, kesuksesan dunia dan akhirat, baik dalam lingkup pribadi kita, keluarga kita, dan insyaallah bangsa dan negara yang kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya. Mari kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.